Sujiwo Tejo itu ada di suatu acara bilang sama Ustadz Dasat Latif, tolong bujuk saya supaya sholat. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan kecuali sholat. kenapa Pak? Ya, sholat itu memang ibadah yang sulit. Sulitnya apa? Karena dia mengandung kontinuitas. Iya. Nah, sedangkan ibadah yang lain seperti zakat, orang zakat, sedekah, hari ini sedekah, besoknya enggak apa-apa kan. Puasa Ramadan ya cuma 1 bulan itu, bulan berikutnya enggak puasa kan gitu kan. Ibadah yang paling sulit itu adalah ibadah yang kontinuitas, seperti sholat. Nah, sholat itu mengandung suatu keutamaan, dan yang hebatnya itu sholat itu tidak perlu nunggu kita berdosa atau enggak, kita sholat terus, ya kan? Di dalam ajaran-ajaran lain tuh banyak orang beribadah itu kalau dia salah aja dia berdoa kalau salah, ya kan? Salah terus baru dia beribadah gitu. Tapi kalau sholat itu bayangin setiap hari kamu harus 5 kali menghadap kepada Allah, berdoa kepada Allah setiap hari dan continue. Itu memang berat, maksudnya orang pasti mayoritas tuh mengalami bahwa itu berat gitu. Nah, ada satu yang orang itu mungkin kurang disadari, bahwa orang-orang yang bisa sholat itu kalau ditinjau dari sudut spiritualnya itu, sebenarnya yang penting itu adalah pra-sholatnya, yang sebelum sholat itu. Sebelum sholat itu kita harus punya perasaan yang tenang dan juga berwudu. Nah, berwudu itu sebenarnya adalah grounding. Nah, grounding itu adalah mengalirkan energi-energi negatif kita, dibuang lewat air wudhu itu, jadi dibilas terus energi negatifnya itu hilang. Di muka itu hilang, di muka, di telinga hilang, di tangan hilang, di kaki hilang. Nah, begitu kita berwudhu itu insya Allah sholatnya akan ringan. Makanya dari dulu kan Bapak selalu ngajarin pada saat misalnya kalian masih kecil males sholat itu, Bapak selalu ya sudah nggak usah sholat, wudhu aja gitu, ya kan? Nah, jadi setiap waktu sholat tuh kalian pergi, wah wudhu, terus habis itu main lagi, nggak apa-apa. Lama-lama kalian habis wudhu tuh nggak enak ya, nggak ada lanjutannya. Habis wudhu tuh lama-lama kalian rajin sholatnya. Jadi yang pertama itu jangan menjaga sholat, tapi justru menjaga wudhu. Begitu kalian bisa menjaga wudhu, insya Allah bisa menjaga sholat. Karena lanjutan dari wudhu itu sholat. Kalian pada saat sudah bersih, energi batin kalian, energinya itu bersih, kalian pasti ingin mencapai tingkatan lebih tinggi, lebih tingginya ya sholat. Gitu. Makanya sholat itu ditemani oleh wudhu. Nah, kalau kalian nggak wudhu, nggak susah karena energinya kotor, energinya buruk. Gitu. Kenapa banyak orang yang bilang kalau LOA itu tidak sesuai ajaran agama Islam? Oh, jadi LOA itu, yang memperkenalkan LOA itu kan bukan orang Islam, ya kan? Jadi mereka menemukan, ternyata ada ketentuan bahwa kalau kita gini, jadi gini loh. Ada hukum tarik-menarik, jadi kalau perasaan kita sedih, kita akan didatangi oleh kesedihan beruntun. Nah, orang-orang yang pertama kali mengungkapkan itu kan bukan orang Islam, ya kan? Sehingga mungkin kita nggak tahu mereka punya Tuhan atau enggak, sehingga mereka menghitung entitas tertinggi di dalam kehidupan ini alam semesta gitu loh. Jadi yang entitas tertingginya alam semesta, sehingga udah semesta mendukung gitu. Karena dalam pikiran mereka entitas tertingginya alam semesta. Nah, kalau di dalam ajaran Islam entitas tertingginya ya Allah. Jadi misalnya ini manusia ada di dalam alam semesta. Nah, yang menguasai alam semesta ada Tuhan gitu, ada Allah gitu. Sehingga nggak berhenti di alam semesta. Nah, jadi kalau orang Islam menjalankan ilmu LO, ya mereka juga nggak harus semesta mendukung gitu, nggak harus juga. Dia bisa mengatakan bahwa Allah mendukung saya, Allah mendukung. Jadi itu yang menyebabkan ada orang, wah, kalau mintanya ke alam semesta kan berarti syirik, minta kan kepada Allah. Gitu. Tapi sekarang ini misalnya Allah mau kasih kamu makanan, apa Allah sendiri yang ngasih kamu makanan? Kan nggak mungkin. Karena manusia dengan Allah itu punya batasan 70.000 batasan gitu kan. Nah, kecuali Nabi Muhammad itu lebih kecil batasan pada Allahnya. Bahkan malaikat Jibril itu pada saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj, malaikat Jibril itu berhenti di langit ketujuh
Nabi Muhammad bisa naik lagi ke Sidratul Muntaha gitu. Karena batasan malaikat Jibril itu kalau diterusin kena energinya Allah yang langsung berhadapan. Jadi Allah tuh nggak mungkin ngasih kamu, Allah memberikan rezeki terus Allah datang sendiri ngasih kamu makanan, ini nggak mungkin. Karena batasan dengan manusia itu terlalu jauh. Nah, Allah memerintahkan yang ngasih makanan segala macam ya alam semesta. Jadi alam semesta ini memang ibaratnya itu pegawainya Allah, anak buahnya Allah itu untuk ngasih makan pada manusia. Jadi kalau kita mau terima kasih kepada alam semesta juga nggak ada masalah. Asal bagi orang Islam jangan menganggap bahwa alam semesta itu entitas tertingginya, enggak. Di atas alam semesta ya ada Allah gitu yang mengatur segalanya. Sehingga kalau orang-orang sesat pikir gitu, pikirannya cetek, wah alam semesta berarti LOA itu nggak berlaku. Loh, LOA itu pasti berlaku untuk semua orang, mau agamanya apa, segala macam apa. Cuma bagi orang Islam, memang ada modifikasi sedikit daripada ajaran yang biasa diajarkan oleh orang yang tidak beragama Islam, yang ngeluarin ilmu bukan orang Islam. Orang Islam itu harus bisa berpikir bahwa, oh ini sebenarnya entitas tertingginya berarti kepada Allah. Jadi misalnya jadi terima kasih kepada alam semesta, terima kasih. Kamu bahkan berterima kasih sama rumahmu, sama kursi yang kamu duduki juga nggak apa-apa. Oh terima kasih, kursi, ya kan? Dengan adanya kamu saya jadi duduknya enak. Apa-apa terus, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan rezeki aku kok punya kursi, misalnya gitu. Jadi misalnya kamu seorang direktur, pegawai-pegawai itu setiap bulan terima gaji. Apa direkturnya datang bagian satu-satu gaji? Kan enggak juga. Kan ada bagiannya sendiri. Nah, manusia dikasih rezeki oleh Allah melalui alam semesta ini. Gitu. Alam semesta ini, kasihkan ini ke situ, kasih. Tapi kalau orang yang sama sekali tidak mempercayai LO, ya nggak apa-apa juga. Tapi menurut Bapak, karena dia tidak seimbang antara dimensi fisiknya sama dimensi energinya. Karena LOA itu kan bergerak di dimensi energi. Sehingga dia logik masuk ya logika. nggak bisa. Ininya dimensi energi dia tuh lemah banget, ya nggak akan bisa. Nah kalau kayak gitu nggak usah dipaksain, nggak usah dibenci juga, kan kita malah enak saingannya kurang. Nah iya kan ini ilmu LOA ini kan luar biasa banget kan. Maksudnya kita turun temurun dari mulai nenek moyang bapak itu udah mempraktekkan itu dan berhasil banget, ya kan? Terus ada orang nggak percaya, ya bagus lah. Jadi kita kan saingannya dikit. Jadi seperti itu.